Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Masyarul muslimin sidang Jumat, Masjid Jami Hidayatul Iman yang dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini di tengah cuaca yang begitu indah. Alhamdulillah kita bisa merespon perintah Allah Subhanahu wa taala menjalankan kewajiban mingguan kita. Kewajiban bagi seorang muslim yang sudah balik untuk menjalankan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita sampai detik ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal terbaik saat kita nanti menghadap Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada uswah qudwah panutan terbaik kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Nanti dapat Allah Subhanahu wa taala tentu di bulan Rabiul Awal kita masih sama-sama dalam satu frekuensi untuk terus mengingat, membaca, mengkaji sejarah Rasulullah SAW, mengagungkan Rasulullah SAW. Walaupun kita bersepakat bahwa mengenal Rasulullah bukan hanya di bulan Rabiul Awal, tentu pasti di hari-hari yang kita lalui kita harus selalu mengkaji dan juga mengambil mencontoh teladan yang Rasulullah sampaikan ataupun contohkan bagi kita semuanya. Hadirin sekalian, barangkali beberapa materi berkenaan dengan cinta pada baginda Nabi sudah disampaikan baik dalam kajian-kajian, dalam ceramah, dalam peringatan Maulid Nabi dan lain sebagainya. Maka dari sekalian saya sedikit barangkali menambahkan saja untuk sama-sama kita saling mengingatkan dari sekalian. Dari sekalian, satu ketika tahun 1963 Presiden Soekarno pada amanat di peringatan Maulid Nabi beliau menyampaikan bahwa beliau bertemu dengan Presiden Suriah Shukri Al-Quadri dan beliau mengatakan bahwa pada saat itu diajak oleh Presiden Suriah ini untuk mengunjungi makam Salahuddin Al-Ayyubi. Maka beliau bertanya kepada Presiden Soekarno dengan bertanya tentang makam itu. Do you know? Gitu ya kira-kira. Apakah kamu tahu makam siapakah ini? Maka Presiden Soekarno mengatakan, of course I know. This is Salahuddin, the great warrior of Islam. Gitu ya. Saya pasti tahu dia adalah panglima besar Islam. Maka kemudian Presiden Shukri Al-Quadri mengatakan bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan adalah bahwa Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah pemimpin Islam yang berjasa besar membangkitkan kecintaan kepada Islam, api perjuangan Islam dengan memerintahkan umat Islam pada saat itu untuk merayakan peringatan Maulid Nabi. Salah satu dari jasa besar beliau adalah ketika beliau kemudian mengadakan sayembara penulisan sirah Nabi dengan segala puji-pujian dan kalimat yang indah yang kemudian dimenangkan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji bin Husin bin Abdul Karim dengan kitabnya Ibdarul Jawahir atau yang sering disebut dengan kitab Al-Barzanji. Dan sekalian itu adalah rangkaian puji-pujian termasuk sejarah Nabi di dalamnya yang tentu saya yakin jamaah pun sudah mengetahui itu semuanya, termasuk banyak kitab-kitab yang sama-sama mungkin dibaca, termasuk Maulid Atibai, kemudian juga Maulid Syaraful Anam, Maulid Al-Barzanji, Qasidah Burdah, termasuk juga Simtut Turun dan lain sebagainya yang tentu itu merupakan salah satu referensi saja. Masih banyak kitab-kitab sejarah Nabi, Sirah Nabawiyah yang terus kita harus kaji, yang pasti kita harus satu frekuensi bahwa kecintaan kita pada Nabi SAW tentu tidak boleh pupus. Dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini izinkan saya hanya bercerita beberapa hal tentang bagaimana kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW baik pada saat beliau masih hidup maupun setelah wafatnya. Hadirin sekalian, saat Rasulullah wafat, kita tahu dan kita sudah baca di dalam banyak kajian-kajian bahwa para penduduk Madinah pada satu sangat bersedih, mereka berkabung, gitu ya, berhari-hari mereka menangis
karena ditinggal oleh seorang yang mereka cintai, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai satu ketika sekalian datang seorang Arab Badui, penasaran ingin mengetahui akhlak Rasulullah SAW. Maka beliau datang kepada Umar bin Khattab, orang yang dipandang dekat sekali dengan Rasulullah SAW, orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Maka dia datang kepada Umar bin Khattab. Ada sekalian, saat ditanyakan oleh Arab Badui ini kepada Umar bin Khattab ketika mendengar kata Nabi Muhammad SAW, ada sekalian yang ada hanyalah tangisan karena dia begitu sedihnya ditinggalkan Rasulullah SAW. Maka kemudian dipersilakan orang ini untuk datang kepada Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah SAW. Dan betul ada sekalian orang yang datang kepada Bilal bin Rabah dan ternyata kembali kondisi yang sama. Ada sekalian Bilal bin Rabah hanya menangis karena mendengar nama Nabi Muhammad SAW, yang ada hanyalah kesedihan ditinggalkan seorang kekasih yang dicintainya. Maka dipersilakan untuk datang kepada Ali bin Abi Thalib. Hadirin sekalian, maka orang ini kembali bertanya kepada Ali bin Abi Thalib untuk menceritakan akhlaknya Rasulullah SAW. Maka Ali bin Abi Thalib bertanya kembali, apakah kau bisa menceritakan indahnya dunia dan seisinya? Maka orang ini mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa menjelaskan keindahan dunia dan seisinya yang begitu besar? Kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana aku bisa menceritakan sesuatu yang lebih indah dari itu? Dunia dan seisinya hanyalah senda gurau, hanyalah permainan belaka. Sementara Rasulullah SAW, Allah memujinya dengan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Keagungan akhlaknya, budi pekertinya jauh melebihi besarnya indahnya dunia dan seisinya. Maka sekalian kemudian orang ini masih penasaran dan datanglah dia kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, istri tercinta, dan sekalian menyampaikan dengan satu kalimat closing. Dan sekalian dia mengatakan, karena Rasulullah khuluqul Quran, Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Rasulullah adalah seperti Al-Quran yang berjalan, yang indah, yang benar, yang tanpa cacat sedikit pun. Dan beliau mengatakan semua bersama Rasulullah SAW adalah keindahan. Disampaikan oleh Aisyah. Hadis sekalian, hadis dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kisah yang sudah kita baca. Bagi jamaah yang suka membaca kitab Naswaibul Ibad misalnya, ada dikisahkan bagaimana para sahabat Nabi menceritakan kecintaan mereka, sesuatu yang mereka sukai dalam aktivitas dunia. Abu Bakar mengatakan, faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Abu Bakar, hubbiba ilayya minad dunya ba. Kata beliau, ada aktivitas dunia yang begitu dicintai, ada 3 hal, kata beliau. Lihatlah kalimatnya ada sekalian. Yang pertama, kata Abu Bakar, an-nadru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang paling aku sukai adalah aku memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata beliau, infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saya menginfakkan hartaku untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terhitung ada sekali Abu Bakar menginfakkan hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kata beliau, wa antakunnati tahta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah begitu bahagianya putriku menjadi istri Rasulullah SAW. An-nadru ila wajhi Rasulillah, memandang wajah Rasulullah. Hadis sekalian, kisahnya luar biasa. Kalau kita baca Abu Bakar As-Siddiq, luar biasa. Beliau yang tidak terlalu banyak bertanya. Ketika Rasulullah mengatakan saya Rasulullah, maka beliau langsung bersyahadat. Begitu ya. Dan ketika hadis sekalian Rasulullah yang mendapatkan tantangan yang luar biasa ketika berdakwah, Abu Bakar adalah orang yang pertama membela Rasulullah SAW. Maka kita masih ingat dalam satu kisah ketika Rasulullah sedang beribadah di sekitar Masjidil Haram, kemudian banyak para kafir membuli, mencaci, bahkan ada yang menyakiti Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar membelanya. Abu Bakar dikeroyok hadis sekalian. Dalam kisah itu bahkan beliau sempat dipukul dengan sendal kayunya Utbah bin Abi Rabi'ah sampai patah tulang hidungnya, kemudian sampai pingsan dan ditolong oleh keluarganya. Ketika ditunggu kalimat apa yang akan keluar dari Abu Bakar As-Siddiq ketika siuman, hadis sekalian, keluarganya menunggu. Kalimat yang pertama muncul adalah bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Bahkan ketika ditawarkan minum dan makan, hadis sekalian, Abu Bakar hanya mengatakan, saya tidak akan masukkan setetes air pun, sedikit makanan pun ke tubuhku sebelum melihat Rasulullah dalam kondisi baik. Abu Bakar As-Siddiq, hadis sekalian. Umar bin Khattab, hadis sekalian, dalam satu hadis yang mungkin sama-sama sudah kita baca juga, kunna ma'an Nabi SAW, ketika kami bersama, Abdullah bin Hisham meriwayatkan, ketika kami bersama Rasulullah SAW, Rasulullah pada saat itu menggandeng tangan Umar bin Khattab. Maka hadis sekalian, Umar mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in
illa min nafsi. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, aku begitu mencintaimu, begitu ya, melebihi segala hal kecuali illa min nafsi, kecuali diriku. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, la walladzi nafsi biyadi, ya Umar, tidak, demi yang menggenggam jiwaku di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, sampai engkau mencintaiku melebihi segalanya termasuk dirimu sendiri. Maka Allah langsung mengatakan, fa innahu al-an wallahi la anta ahabba ilaika min nafsi, kata dia. Kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan, baik Rasulullah, demi Allah bahwa aku mencintaimu melebihi segala termasuk dirimu sendiri. Al-an, Umar kata Rasulullah, itu baru benar. Ada sekalian, maka Umar pun membuktikan dalam kehidupannya membackup Rasulullah habis-habisan, gitu ya. Kita lihat beliau selalu aktif dalam dakwah Rasulullah, dalam perang bersama Rasulullah, membela Rasulullah. Bahkan sering kalimat ini kita dengar ketika ada orang menyakiti Rasulullah, beliau mengatakan, biarkan saya menebas leher dia. Minta izin kepada Rasulullah, menunjukkan betul cintanya kepada Rasulullah SAW. Sampai ada sekalian, kalau kita lihat dalam kisahnya, ketika Rasulullah wafat, ada satu orang yang begitu tidak terima, jadi sampai mengangkat pedang, gitu ya. Bukan karena sesuatu yang aneh, bukan, tapi karena saking cintanya kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau tidak mau mendengar, gitu ya, perpisahannya dengan orang yang dia cintai. Dan hadis sekalian, kalau kita lihat, bahkan dalam akhir hayatnya Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab kemudian ditusuk oleh pedangnya Abu Lu'lu'ah ketika mengimami sholat subuh, ya. Hadis sekalian, sebelum beliau menemui ajarannya, lihatlah pesan yang disampaikan Umar bin Khattab. Beliau mengutus Abdullah bin Umar, putranya, untuk menemui Aisyah radhiyallahu anha untuk meminta izin agar nanti kalau wafat dimakamkan di sebelah makamnya Rasulullah SAW. Lihat hadis sekalian, kecintaan Umar sampai akhir hayat luar biasa kepada Rasulullah SAW. Dan masih banyak kisah-kisah yang kita bisa baca sekalian. Ada satu sahabat Nabi yang sangat beruntung, yaitu Abu Ayyub al-Ansari. Itu beliau dalam rumahnya yang pertama kali ditinggali Rasulullah SAW setelah hijrah, gitu ya, ketika Rasulullah masih hidup tentunya. Ada sekalian, ada satu kisah yang menarik juga di sana. Malam pertama itu Abu Ayyub al-Ansari mempersilahkan Rasulullah tidur di lantai 1, di atasnya ada loteng, gitu ya. Keluarganya tidur di atas dengan harapan agar Rasulullah tidak capek untuk naik turun seperti itu. Ada sekalian, besok paginya Rasulullah melihat wajah pucat pasi pada keluarga Abu Ayyub al-Ansari, terlihat pucat, maaf, gitu ya. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah, ada apa? Apakah kalian sakit? Maka Abu Ayyub al-Ansari mengatakan, tidak ya Rasulullah. Ada apa? Ya Rasulullah, karena semalam kami begadang tidak tidur. Kenapa kamu tidak tidur? Apa kata mereka hadis sekalian? Kata Abu Ayyub al-Ansari mengatakan, kami tidak tidur karena kami takut gerakan kami nanti membuat debu-debu itu jatuh menimpa dirimu, ya Rasulullah. Kami tidak ingin itu terjadi, kami tidur mepet ke tembok, gitu ya. Kira-kira gambarnya seperti, bahkan kami tidak tidur sama sekali semalam. Hadirin bayangkan, hanya takut debu itu menempel atau menjadi Rasulullah SAW, mereka sampai begadang malam itu demi cintanya kepada Rasulullah SAW. Hadis sekalian, pada saat perang Uhud, hadis sekalian, itu perang yang begitu berat dan dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Perang itu begitu luar biasa, bahkan hadis sekalian sampai dikisahkan, dikabarkan Rasulullah wafat pada saat itu, begitu ya. Dan sekalian kabar itu sampai ke Madinah sehingga banyak orang yang histeris, begitu ya, takut karena kondisi Rasulullah SAW. Maka ada seorang perempuan datang ke medan perang, hadis sekalian. Kemudian perempuan itu bertanya, jenazah siapakah ini? Jenazah siapakah ini? Jadi jenazah ini adalah bapakmu. Perempuan itu masih lewat lagi, jenazah siapakah? Ini anakmu. Dia masih lewat lagi, begitu ya. Ini saudaramu, dia masih lewat. Yang dicari adalah Rasulullah SAW. Maka kemudian ketika ditanyakan bagaimana kondisi Rasulullah SAW, maka kemudian orang disampaikan pada perempuan ini, Rasulullah ada di depanmu. Maka beliau mengatakan, izinkan aku melihat beliau. Ketika bertemu dengan Rasulullah, apa dia katakan perempuan itu? Kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Ya Rasulullah, semua musibah yang terjadi itu ringan selain terjadi kepada engkau. Maka ada sekarang yang dimaksudkan bahwa perempuan ini tidak ingin Rasulullah sedikit pun terluka, gitu ya. Kita tahu pada perang Uhud itu topi besinya Rasulullah terkena panas sehingga pecahannya mengenai geraham Rasulullah SAW. Dan Uwais al-Qarni, hadis sekalian, beliau tinggal di daerah Yaman, beliau tidak ikut perang karena beliau harus menunggu ibunya yang sakit, gitu ya. Ternyata dalam satu kisah pun beliau begitu sedihnya mendengar Rasulullah terkena pecahan besi mengenai giginya, maka demi cintanya kepada Rasulullah, Uwais al-Qarni mengambil batu dan dipukulkan ke dadanya karena tidak ingin Rasulullah SAW terluka, hadis sekalian.
Dan masih banyak kisah-kisah sekali lagi yang disampaikan. Bahkan Abdullah bin Zaid hadirin sekalian, ketika disampaikan tentang kabar wafatnya Rasulullah SAW, maka beliau berdoa, Allahumma adhib basari la ara ba'da habibi Muhammadan ahadan. Ya Allah, hilangkan penglihatanku sehingga aku tidak melihat seorang pun setelah kekasihku Muhammad SAW. Maka betul hadirin sekalian, Allah mengijabah itu, kemudian matanya tidak bisa melihat hadirin sekalian. Yang terbersit pada diri Abdullah bin Zaid hanyalah ingin di pikirannya, di benaknya hanyalah wajah Rasulullah SAW, tidak ada lagi gambaran-gambaran yang lain. Subhanallah sekalian. Dalam hal yang lain hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan juga bagaimana para sahabat Nabi bertabarruk mengambil keberkahan akan diri Rasulullah SAW. Ibnu Qusayd dan Al-Utbi dalam kitab Tabaqat beliau menjelaskan bahwa para sahabat Nabi hadirin sekalian itu ketika memasuki Masjid Nabawi maka mereka memegang tempat duduk atau mimbar yang pernah dipakai Rasulullah SAW untuk berkhutbah, begitu ya. Kemudian mereka mengusapkan, dikisahkan Abdullah bin Umar juga melakukan hal yang sama, Abdullah bin Umar bin Khattab melakukan hal yang sama, mengusapkan ke mukanya, kemudian bersolawat, berdoa menghadap kiblat. Ini untuk mengambil keberkahan sekalian. Bahkan Auf bin Abi Juhaifah menceritakan dalam sebuah hadis hadirin sekalian, aku mendatangi Rasulullah waktu beliau ada di Kubah Hamrah dari Adam. Aku juga melihat Bilal membawa air bekas wudhu Rasulullah. Kemudian orang-orang itu berkerumun mengambil sisa air wudhu Rasulullah SAW. Faman asoba minhu syai'an tamassahu bihi wa man lam yusibhu minhu syai'an ahada min baliliyati sahibi. Kata beliau bahwa orang yang mendapatkan air bekas wudhu Rasulullah itu kemudian mengusapkan ke tubuhnya, sedangkan mereka yang tidak mendapatkan, mereka mengambil air dari orang-orang yang lain, sahabat yang lain untuk kembali diusapkan ke tubuhnya, mengambil keberkahan sekalian. Bahkan rambut hadis sekalian, menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu disahkan bahwa ketika Rasulullah SAW potong rambut itu, maka para sahabat Nabi berkerumun di sekitarnya, tidak mau membiarkan ada satu helai rambut pun terjatuh ke tanah kecuali sudah mereka dapatkan, mereka simpan. Abdul Hamid bin Ja'far hadis sekalian menjelaskan bahwa pada saat perang Yarmuk pada saat itu, Khalid bin Walid panglima perang hadis sekalian itu menyuruh pada pasukan pada saat itu untuk mencari peci yang dia pakai. Pecinya jatuh hadis sekalian. Maka kemudian para pasukan ini mencari dan ketemu pecinya. Hadis sekalian ternyata hanya peci usang saja. Maka ketika ditanyakan kepada Khalid bin Walid, kenapa sampai harus dicari gitu ya? Maka hadis sekalian Khalid menjelaskan bahwa satu ketika Rasulullah SAW ketika sedang umroh itu memotong rambut, dan saya, kata Khalid, mendapatkan yang kata beliau, saya beruntung mendapatkan bagian ubun-ubun Rasulullah. Rambutnya itu disimpan di pecinya, dan beliau mengatakan setiap saya perang menggunakan peci ini saya selalu menang, begitu ya. Ini hanya keberkahan yang mereka lakukan hadis sekalian untuk mendapatkan keberkahan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Bahkan hadis sekalian kalau kita baca tabaruk para sahabat ini bahkan termasuk cangkir yang dipergunakan Rasulullah SAW, gitu ya. Hajjaj bin Hasan yang mengatakan bahwa satu ketika kami datang kepada Anas bin Malik mengeluarkan dari satu kain hitamnya, yaitu sebuah cangkir yang kemudian diisi dengan air. Kata Anas bin Malik, diisi air, diminum, kemudian sedikit diusapkan ke muka dan di bagian kepala. Dan ini yang sekarang dilakukan terus sampai disampaikan oleh Abu Darda, bahkan sampai nanti Umar bin Abdul Aziz pun melakukan hal yang sama. Sekali lagi adalah sekalian, ini adalah mengambil keberkahan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan sekalian, maka barangkali sebagai satu penutup buat kita, tentu bagi kita semuanya, sekalian jangan sampai tertinggal, gitu ya. Kecintaan kita wujudkan untuk Rasulullah SAW, orang yang paling kita cintai, yang paling berjasa kepada kita tentunya, membuat bahagia dunia dan akhirat. Dan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali memuji Rasulullah SAW. Allah memuji akal dan juga lisan Rasulullah SAW. Wa najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha. Allah memuji kejujuran Rasulullah SAW. Dalam ayat yang lain, alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wa rafa'na laka dzikrak. Allah memuji sebutan nama buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pun memuji akhlak Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kasih sayangnya, jiwa pemaafnya, kepedulian kepada orang yang membutuhkan, kepada kita semuanya Allah puji dari sekalian. Bahkan dalam
satu pujian yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Hadirin sekalian, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani mengatakan, seandainya pujian-pujian dari semua orang dikumpulkan menjadi satu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan bisa mengalahkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Diawali dengan waw qasam, ada inna untuk menekankan lagi sesungguhnya, la'ala diawali dengan lam taukid untuk menekankan kembali hati sekalian. Allah menekankan berkali-kali bahwa ini suatu hal yang sangat serius hati sekalian. Ala khuluqin 'adzim, sungguh dan sungguh pada dirimu ya Rasulullah SAW itu melekat erat, yaitu akhlak yang agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi bagi kita tentu, sekali lagi saya mengingatkan buat saya pribadi juga buat kita semuanya, tentu kewajiban kita sebagai orang yang mencintai Rasulullah SAW yang pertama, terus tumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Hadis sekalian, ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW pada saat itu, ya Rasulullah, maka saat ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Maka Rasulullah mengatakan, wa mada a'adatta lis-sa'ah, apakah sudah kau siapkan persiapanmu untuk menghadapi kiamat? Maka kemudian dia yang mengatakan, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lihatlah kalimat yang menghibur yang disampaikan Rasulullah SAW kepada orang ini. Fa innaka maka man ahbabta, maka sesungguhnya orang itu akan bersama orang yang dia cintai. Ketika kita mencintai Rasulullah SAW sekalian, kita pun berharap, berdoa, mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan di bawah panji Rasulullah SAW, mendapatkan bisa meminum telaga Kausar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sekalian, jangan lupa tetap berbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita diperintahkan untuk bersolawat kepada baginda Nabi SAW sebanyak-banyaknya yang kita bisa tentunya. Kemudian sekalian, bahwa mencintai Rasul itu tidak hanya kita ucapan saja, tapi harus kita praktekkan, kita agungkan, kita muliakan, kita contoh teladani kebaikan-kebaikan yang sudah Rasulullah SAW kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka sebenarnya jawaban buat kita ketika kita menghadapi persoalan apapun, sebenarnya solusinya sudah ada. Ketika kita membaca apa yang sudah dilakukan Rasulullah SAW dalam kehidupannya, teladan itu semuanya sudah ada sekalian. Kita tinggal mencontohnya. Termasuk sifat-sifat baik beliau, bagaimana keberaniannya, penyantunnya, kasih sayangnya, kejujurannya, kedermawanannya, kesabarannya, keberanian dan sebagainya, apa yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita. Sekalian, sidqul mahabbah fi talaqi sahabat Rasulullah. Ciri cinta sejati ada 3. Yang pertama adalah ayat tarakalami habibi ala kalami ghairi. Yang pertama, hadis pembuktian cinta itu adalah memilih kalam ucapan kekasihnya dibandingkan yang lain. Ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka pilihan kita adalah ungkapan Rasulullah yang kita pilih sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Wa ya tara majalis habibi majalis wa ala majalis ghairi. Yang kedua adalah duduk bersama kekasihnya dibandingkan dengan yang lain. Maka ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka duduk bersama orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, majlis-majlis tempat kita mengingat Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, wa yahtara ridho habibi ala ridho ghairi, mencari ridhonya kekasihnya dibandingkan yang lain. Ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, maka tidak ada lain kita cari ridhonya dengan menjalankan yang Rasulullah sudah perintahkan, meninggalkan yang Rasulullah sudah larang. Untuk kita semuanya yang harus dicontohkan dalam kehidupannya, kita tiru tentunya. Dan tentunya hadis sekalian, tidak ada lain kecuali mari kita beribadah juga mengikuti yang sudah Rasulullah pandu, sudah Rasulullah ajarkan kepada kita semuanya. Dan jangan lupa hidupkan sunnah Rasulullah SAW, ajarkan kepada generasi kita, keluarga kita, dan sebagainya. Jangan lupa hadis sekalian, jangan kita menjadi puas masih banyak waktu terus kita mengkaji orang terhebat, teragung di muka bumi ini, masih banyak harus kita gali dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sedikit bisa menjadi satu motivasi buat saya pribadi juga buat kita semuanya. Dan Allah ya majma'in, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
واتقاه ومضل من أطاع وأمر وعصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم من أطاعه وعصاه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال الله تعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد